Saatnya kita bicara jujur tanpa tekanan dan membahas berbagai misteri. Tentu saja bukan soal hantu di kuburan, tapi hantu kebenaran yang masih bergentayangan di ruang kekuasaan. Hari ini kita mengulik sebuah peristiwa yang oleh pemerintah Orde Baru disebut Insiden Tanjung Priok tahun 1984. Insiden. Kata itu terdengar seperti piring jatuh di dapur. Padahal yang kita bicarakan adalah darah rakyat yang bergelimang, raga-raga yang bergelimpang, dan suara-suara yang dibungkam. Mari kita tarik ke belakang. Orde Baru waktu itu sedang rajin-rajinnya menata rakyat dengan P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Semua warga, semua organisasi, bahkan ormas keagamaan dipaksa tunduk pada asas tunggal Pancasila. Masalahnya, di Tanjung Priok, masyarakat Muslim yang taat merasa ini bukan lagi soal nasionalisme, tapi pemaksaan. Dan ketika aparat mencopot pamflet dakwah di musola, memperlakukan marbot dengan kasar, hal kecil itu menjadi simbol penghinaan besar. Bara sosial pun menyala. Tanggal 12 September 1984, ribuan orang turun ke jalan. Mereka berteriak soal keadilan, soal hak beragama, soal negara yang makin sewenang-wenang. Lalu seperti apa penyambutannya? Masa disambut dengan pekatnya gas air mata dan hujan peluru. Malam itu, Tanjung Priok menjadi lautan darah. Lalu muncul ironi besar. Pemerintah bilang korban cuma belasan, tapi saksi mata, keluarga korban, warga sekitar bilang ratusan, bahkan ada dugaan kuburan massal. Sampai sekarang jumlah pastinya tak pernah jujur diakui. 2 dekade sejak tragedi berdarah, Komnas HAM pun masuk dan menyelidiki. Hasilnya jelas. Pertama, ada bukti pelanggaran HAM berat. Kedua, negara melakukan penembakan tanpa peringatan yang layak. Ketiga, terjadi penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Dan keempat, bahkan ada dugaan penguburan massal korban untuk menghapus jejak. Komnas HAM menegaskan, tragedi Tanjung Priok bukan sekedar kerusuhan, tapi kejahatan negara terhadap warganya sendiri. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Beberapa petinggi dan aparat diadili, tapi pengadilan HAM ad hoc akhirnya membebaskan mereka. Disinilah ironi paling pahit. Negara mengaku menjaga Pancasila, tapi kenyataannya justru mengkhianatinya. Padahal Pancasila mestinya menjadi kompas moral, bukan palu godam kekuasaan. Dan mari kita harus jujur. Dan kalau Pancasila kembali diperalat untuk membungkam kritik, jangan kaget kalau sejarah memutuskan untuk mengulang dirinya. Jadi, ketika kita bicara soal Pancasila, soal persatuan, soal keadilan sosial, jangan pernah lupa, di Tanjung Priok, rakyat sudah membayar mahal dengan darah mereka. Kejahatan akan tumbuh subur ketika kebenaran disembunyikan. Di setiap suara yang jujur, di setiap fakta yang dikawal adalah cahaya kecil untuk mengusir gelap. Dan jubah NKRI terlalu berharga untuk dihancurkan oleh rayap-rayap kebohongan yang terus menggerogoti. Maka, mari saatnya kita ikut mikir.